Angkat tanganmu jika kau pernah mendengar bahwa kau harus berusaha melakukan 10.000 langkah dalam sehari. Meskipun jika kau tidak memiliki alat pelacak kebugaran seperti Fitbit atau Apple Watch. Menurut alat pelacak kebugaran dan pedometer, mengambil 10.000 langkah sehari adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan coba tebak, kita memiliki seluruh industri yang dibangun berdasarkan atas klaim ini. Tapi kenapa? Apa yang istimewa dari angka 10.000? Kenapa bukan yang lain? Bagaimana para dokter dan ilmuwan mengetahui bahwa ini adalah angka yang sempurna untuk menjaga kesehatan dan kebugaran? Ternyata, angka bulat yang bagus ini tidak didukung oleh sains. Asal-usul angka ini bisa ditelusuri kembali di pertengahan 1960-an di Jepang ketika pedometer yang bisa digunakan keluar untuk pertama kalinya di dunia. Para pengembang menamakan perangkatnya Manpoke yang secara harfiah diterjemahkan menjadi 10.000 langkah meter. Mereka kemudian mengambil keuntungan dari kemeriahan Olimpiade Tokyo 1964 untuk mempromosikannya. Sekarang, beberapa dekade kemudian, orang-orang berusaha untuk mencapai sejumlah besar langkah ini berkat pemasaran yang cerdik dan juga tidak banyak sains. Tidak ada bukti konklusif bahwa 10.000 langkah harus menjadi tujuan kesehatan utamamu. Sebaliknya, yang sebenarnya paling penting adalah seberapa cepat kau bergerak dan itu didukung oleh sains. Penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga ringan atau berat berkaitan dengan lebih sedikitnya gejala depresi, berkurangnya perasaan cemas, kualitas tidur yang lebih baik, kekuatan tulang yang lebih tinggi, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak pedoman kesehatan merekomendasikan jumlah waktu tertentu untuk suatu kegiatan daripada sejumlah langkah. Misalnya, di antara orang Amerika, rata-rata orang dewasa harus mendapatkan minimal 150 menit olahraga ringan atau sekitar 75 menit olahraga berat setiap minggunya. Dan coba tebak, kita bisa menerjemahkan pedoman kesehatan ini menjadi langkah juga. Bagaimana? Kamu mungkin ingin bertanya? Olahraga ringan membantumu membakar setidaknya 3 kali jumlah energi yang akan kau bakar, sementara kau sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Penelitian menunjukkan bahwa untuk beberapa orang dewasa, ini setara dengan berjalan dengan kecepatan 100 langkah per menit, atau sekitar 4 km per jam. Jadi, kau harus berjalan sekitar 15.000 langkah per minggu, atau sekitar 2.100 langkah per harinya. Tapi hey, jangan khawatir jika kau tidak bisa mendapatkan langkah-langkah itu. Ada banyak cara lain untuk berolahraga jika menjalani semua langkah ini bukan yang kau inginkan. Kau hanya perlu mengikuti rekomendasi ini dari American Heart Association. Bugar dalam 150 plus. Dapatkan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik yang kuat, atau kombinasi keduanya. Mana yang lebih disukai dibagi sepanjang minggu. Bergerak lebih, kurangi duduk. Bangun dan bergerak sepanjang hari. Aktivitas apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tambahkan intensitas. Latihan aerobik sedang hingga berat adalah yang terbaik. Ketika kau mulai terbiasa menjadi lebih aktif, tingkatkan waktu atau intensitasmu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Tambahkan otot. Sertakan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi, seperti latihan daya tahan atau latihan beban, setidaknya 2 kali seminggu. Merasa lebih baik. Aktivitas fisik terhubung dengan tidur yang lebih baik, ingatan, keseimbangan, dan kemampuan kognitif, dan lebih sedikit resiko kenaikan berat badan, penyakit kronis, demensia, dan depresi. Ini adalah salah satu hal terpenting yang bisa kau lakukan untuk kesehatan dan kesejahteraanmu. Jadi keluarlah dan mulai bergerak. Jangan repot-repot menghitung langkah-langkah itu. Ketika kamu mengikuti kata hatimu, kemana perginya dirimu? Kami yakin itu akan membawamu ke lemari esmu dan kadang-kadang ke restoran favoritmu di kota atau restoran lainnya. Tapi, tahukah kamu tempat asal muasal dari apa yang kamu makan? Ya, terkadang makanan bisa lucu. Kamu mungkin berpikir kamu tahu dari mana hidangan itu berasal atau milik masakan tertentu. Tapi, kamu akan terkejut mengetahui tempat asalnya. Mari kita bicara tentang beberapa hidangan yang bukan berasal dari tempat yang kita pikir. French fries. Ya, satu hal yang kita benci untuk dibagikan bukan benar-benar berasal dari tempat yang kita pikirkan. Itu bukan bahasa Perancis. Sejarawan mengklaim hidangan populer ini muncul pada akhir abad ke-17 dari Belgia. Orang-orang dari Belgia menyukai ikan yang sangat kecil yang diolah dan renyah. Ketika mereka tidak punya ikan, mereka akan membuat kentang dalam bentuk ikan tipis kecil. Dan begitulah French fries kita yang lezat menjadi ada. Croissant. Croissant dari Perancis adalah apa yang kita butuhkan untuk memulai hari-harimu. Bukankah kalian setuju? Terkecuali bahwa croissant bukan berasal dari Perancis, tapi Austria. Iya, diyakini orang kebanyakan bahwa seorang perwira artileri Austria membuka sebuah toko roti di Paris sekitar tahun 1839
dan menjual Kipferl-Wiener yang terbuat dari mentega dan kue kering. Orang Prancis lebih lanjut mengadaptasi dengan lezat ini ke dalam bentuk bulan sabit dan kita pun memiliki croissant. Samosa. Samosa yang populer adalah camilan sempurna untuk setiap orang India. Dipenuhi dengan kentang yang lezat, samosa sebenarnya bisa ditemukan di beberapa negara dalam versi yang berbeda. Tapi tidak, itu bukan berasal dari India. Apa? Diyakini bahwa itu berasal dari suatu tempat di Timur Tengah dan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menjadi camilan malam yang pedas di India. Apple pie. Amerika adalah pie apple. Ini adalah ungkapan yang sangat populer di Amerika Serikat yang menunjukkan sesuatu yang dianggap semua orang Amerika. Tapi apakah itu sebenarnya berasal dari Amerika Serikat? Tidak. Itu berasal dari Inggris, di mana resep pertama pie apple dibuat oleh Geoffrey Chaucer dan itu termasuk apel, ara, kismis, bir, dan kulit pastry. Yummy! Tikka masala. Kunjungan ke India jelas berarti mencoba makanan lezat olahan tikka masala. Tapi, asal-usul hidangan India yang populer ini bisa diperdebatkan. Meskipun orang India percaya bahwa itu aslinya dibuat di Punjab, yang lain mengklaim hidangan itu sebenarnya pertama kali dibuat di Glasgow pada awal 1970-an, di mana seorang chef Bangladesh menambahkan saus ketika ayam atau ketusuk sate ayam. Ya, semua itu tidak masalah sekarang karena pada tahun 2001, Menteri Luar Negeri saat itu, Robin Cook menyatakan ini hidangan nasional Inggris yang sebenarnya. Spaghetti dan bakso. Angkat tanganmu jika suara spaghetti dan bakso sudah membuatmu menjadi ngiler. Ya, itu termasuk salah satu hidangan paling lezat yang pernah dibuat. Tapi dari mana asalnya? Amerika Serikat? Tidak. Ini sebenarnya sebagian dari Italia. Ya, imigran Italia datang ke Amerika Serikat dan menciptakan hidangan klasik ini untuk memanjakan lidah kalian. Fajitas. Tidakkah kalian berharap bisa memakan fajitas setiap hari? Ya, fajita Meksiko yang lezat dan juga yummy. Kecuali, fajitas bukan berasal dari Meksiko. Merasa seluruh hidupmu adalah kebohongan setelah mengetahui fakta ini? Asal-muasal fajita adalah kembali ke peternakan Texas pada 1930-an dan menjadikannya hidangan Tex-Mex sejati. Wow, ini adalah beberapa fakta yang tidak kita harapkan. Benar kan? Ya, asalkan memuaskan selera kita tidak keberatan dari manapun asalnya. Zat kimia dalam tato. Ingat ketika Johnny Depp berkata, "Tubuhku adalah buku harianku dan tatoku adalah kisahku." Kita semua ingin kulit kita menceritakan kisah kita dengan tato kreatif karena itu sangat pribadi, selalu trendy, dan sangat keren. Bahkan manusia gua prasejarah menggunakan tato yang terbuat dari jelaga, arang, dan pigmen alami lainnya. Tapi, tahukah kamu apa yang ada di dalam tatomu hari ini? Apa sumber warna-warni ini dan beberapa besar pengaruhnya terhadap tubuhmu dalam jangka panjang? Seniman tato memang bersertifikat sehingga mereka bisa membuatnya secara legal. Namun, sebagian besar seniman dan penggemarnya tidak tahu bahan kimia apa yang ada dalam tinta mereka, yang sebenarnya bisa sangat banyak. Kecuali mereka seorang profesional dan mencampur tinta mereka sendiri dari pigmen kering. Dan karena tinta dan pigmen tidak benar-benar diatur oleh otoritas pemerintah manapun, kita tidak akan pernah tahu apakah itu boleh digunakan sebagai tinta tato pada kulit. Itu mengarahkan kita pada pertanyaan, pigmen apa yang umumnya digunakan? Ya, ada yang bersumber dari bahan-bahan alami, sementara ada yang bersumber dari tekstil, plastik, atau bahkan industri otomotif. Sebuah pusat penelitian bersama atau GRC 2016 menyajikan laporan di mana berbagai macam pigmen tato dianalisis dan bahan-bahan yang paling diperhatikan tercantum. Yang paling berbahaya dikenal sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAHs. Suatu kelompok kimia yang ditemukan pada kebanyakan tinta hitam yang mengandung karsinogen yang bisa berpindah dari kulit ke kelenjar getah bening. Ada juga pigmen azo yang membentuk sekitar 60% bahan warna dalam tinta tato. Meskipun diyakini bahwa pigmen azo aman ketika awal pertama kali memasuki kulit, namun mereka bisa terdegradasi dari waktu ke waktu menjadi senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Sebuah survei di Swiss terhadap 229 tinta tato juga menemukan bahan pengawet bermasalah yang serupa. 1/4 dari tinta yang dianalisis survei mengandung benzoisothiazolinon iritan kulit dan 7% mengandung formaldehida karsinogen. Kamu akan terkejut
Tapi tinta tato juga bisa mengandung logam berbahaya seperti nikel, kromium, dan kobalt. Itu gila. Apa kamu tidak berpikir sesuatu yang keren seperti tato bisa berbahaya juga? Tapi hey, artinya bukannya tidak bisa mendapatkan tato. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi pelanggan yang sudah diberi informasi ketika kamu mengunjungi seniman tato untuk mendapatkan tato. Inilah yang perlu kamu ketahui. Pertama, pigmen modern berkualitas tinggi biasanya dibuat dari berbagai garam logam, dan logam yang berbeda bisa menimbulkan resiko yang berbeda, yang berarti warna tertentu bisa lebih tidak aman daripada yang lainnya. Tinta merah khususnya diketahui menyebabkan reaksi sensitivitas dan masalah kesehatan lainnya lebih sering daripada tinta hitam yang bisa dengan mudah diproduksi dari sumber yang aman. Biru dan hijau terbuat dari garam tembaga berkualitas tinggi dan cenderung aman juga. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap biru berbasis kobalt. Pigmen putih yang terbuat dari titanium oksida adalah beberapa pigmen yang paling tidak reaktif di industri. Sementara pigmen kuning sering berasal dari sumber alami seperti kunyit atau temulawak. Mereka umumnya diketahui menimbulkan reaksi karena seberapa banyak pigmen yang dibutuhkan untuk membuat warna yang cerah. Saran lain yang sangat penting adalah untuk tidak pergi ke seniman tato yang murah. Menabung, lakukan riset, dan pergilah ke seniman yang memiliki reputasi baik, karena yang murah tidak akan pernah memberikanmu bukti yang cukup untuk mendukung pilihan tinta mereka. Dan selalu bertanya pada senimanmu detail dari tinta dan warna, karena tatomu akan tetap bersamamu seumur hidupmu, menceritakan kisah yang sangat kau sayangi. Jadi, kamu perlu yang luar biasa dengan kualitas yang hebat. Bukankah kamu setuju? Mengapa kita memiliki sidik jari? Sherlock Holmes sering berkata, tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu benar, penjahat selalu meninggalkan jejak, dan kalian semua yang suka nonton film detektif yang seru akan setuju bahwa sidik jari adalah cara termudah untuk melacak penjahat. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita memiliki sidik jari dan peran apa yang mereka mainkan dalam hidup kita? Hari ini kita akan menjawab semua pertanyaanmu tentang sidik jari. Mari mulai dengan apa itu sidik jari. Sidik jari adalah kesan atau tanda yang ditinggalkan oleh gesekan dari jari manusia. Mereka adalah lingkaran kecil dan pola lembah di ujung jarimu. Ada 3 jenis pola friksi punggung bukit: simpul, lingkaran, dan lengkungan. Identifikasi sidik jari. Daktiloskopi adalah proses membandingkan kesan friksi kulit dan jari, telapak tangan, dan jari kaki untuk menentukan apakah mereka berasal dari orang yang sama. Dan sekarang untuk pertanyaan utama, apa tujuan sidik jari? Atau mengapa kita memilikinya? Nah, para ilmuwan telah lama beralasan bahwa sidik jari membantu manusia mencengkram objek dengan menciptakan gesekan. Mereka berpikir bahwa punggungan pada sidik jari kita mungkin telah membantu nenek moyang kita meraih permukaan yang kasar. Satu lagi kemungkinan tujuan sidik jari adalah bahwa sidik jari membantu kita meningkatkan indera sentuhan dan membantumu mengidentifikasi objek. Di bawah punggungnya terdapat mekanoreseptor, sejenis reseptor sensorik yang merespons friksi yang disebabkan oleh gerakan ujung jari di sepanjang permukaan atau bahan dan mengirimkan informasi sentuhan ke otak. Mengapa kita memiliki sidik jari yang unik? Sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi orang karena sidik jari setiap orang itu unik. Orang-orang dapat memiliki pola sidik jari yang serupa, namun tidak sama. Sidik jari bahkan lebih unik dari DNA. Sebagai contoh, kembar identik dapat berbagi DNA yang sama, atau setidaknya sebagian besar. Tetapi, mereka tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Bahkan, sidik jari juga bervariasi di antara jari-jarimu sendiri. Artinya, kamu memiliki sidik jari yang unik di setiap jari. Bisakah kamu benar-benar membakar sidik jarimu? Ya, kamu bisa. Cukup banyak luka atau luka bakar yang masuk lebih dalam dari lapisan luar kulit yang dapat mempengaruhi pola sidik jari secara permanen. Sebenarnya, tujuan sebenarnya dari sidik jari tidak pernah jelas atau konklusif. Namun, kita semua bisa sepakat bahwa ini penting dan diperlukan untuk mengidentifikasi orang. Kami harap kami telah menjawab semua pertanyaanmu tentang sidik jari.